Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa televisi Muhammadiyah, jumpa lagi di PTV Show barengan sama Irma di sini. Seperti biasa Irma hadir untuk berbincang tentang tema-tema yang inspiratif, kreatif dan juga edukatif pastinya. Dan seperti biasa juga Irma nggak suka sendirian, jadi akan selalu mengajak-ngajak orang. Siapa yang sudah hadir di sini? Kali ini Irma sudah ditemenin sama Head of People dari Nuri Global, ada Mas Arnold dan juga ada Mas Andre selaku Community Manager dari Nuri Global. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang banget dikasih senyuman. Ya Allah. Makasih udah diundang loh. Alhamdulillah, makasih sudah mau datang. Yang mana ini kan Mas Arnold, bener ya? Betul. Ini Mas Andre ya? Benar sekali. Masya Allah. Apa kabarnya hari ini kedua mas-masku? Luar biasa dulu. Luar biasa. Harus luar biasa ya. Harus luar biasa. Kelihatan sih semangatnya. Saya sampai takut gitu ya. Saya udah pesan-pesan dari awal pemirsa, tolong jangan menakuti saya di layar kaca gitu. Oke, senang banget hari ini bisa ketemu. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang sebuah ikhtiar gitu ya. Kalau bicara tentang ikhtiar berarti kan usaha nih. Usaha-usaha apa sih yang bisa kita tingkatkan di era sekarang, mengingat memang perkembangan teknologi yang sangat pesat. Ini tuh acara apa ya? Serius banget kayak ngomong sama pengaman, ngerti gak sih? Tapi ya pasti kita pengen ngobrol tentang ikhtiar mendapatkan rezeki yang berkah. Masya Allah gak sih? Berkah aja udah kayak nggak habis-habis gitu ya. Bicara berkah itu kan berarti kan terus bertambah. Nah ini tema yang bakal kita bahas nih. Mas Arnold, kenalin diri dulu dong sama pemirsa. Siap. Terima kasih Mbak Irma dan salam kenal, saya Arnold. Saya sebagai Head of People di Nuri Global. Jadi kalau bilang Nuri Global itu salah satu perusahaan yang startup. Ya. Itu dari kita salah satu investornya dari China, dari Alibaba. Okay. Nah di sini kita kerjasama atau joint venture dengan Smartfriend atau dengan Sinarmas. Nah bikinlah affiliate commerce. Oh. Gitu. Jadi saya memang berkecimpung lebih banyak, experience saya kurang lebih 10 tahun lebih lah ya, gitu Baik. loh. Memang di dunia startup. Memang di dunia startup, Jadi ya. di sini akan menarik banget, dan nanti akan saya beberapa sharing seperti apa sih di dunia startup, Betul. gimana orang-orang kerjanya, seperti apa sih. Harus. Karena Bener. kalau di zaman sekarang dengar kata-kata startup tuh kayak udah hits banget gitu ya kan. Kayak kerja di mana startup gitu ya. Kayak tuh jadi salah satu perusahaan yang dituju nih buat anak-anak yang baru cari kerja, karena Bener. apalagi anak-anak muda ya nggak sih. Biasanya kalau startup tuh biasa isinya anak-anak muda gitu. Yes. Nah, semangatnya juga pasti beda. Nah, kalau misalkan Mas Andre di sini, perkenalkan diri dulu. Oke, halo semuanya teman-teman. Aku Andre Satria, aku Community Manager di Nuri Global. Kalau tadi Mas Arnold 10 tahun di People ya. Kalau aku 7 tahun di e-commerce. Jadi dulu di Lama-lama Shopee, banget. dulu di TikTok Shop juga, sekarang di Mana-mana. Nuri Global. Masya Allah, memang suka yang kekinian gitu ya. Berarti habis ini kita ajak ya bikin konten. Waduh, siap. Oke, semoga happy. Nah, di sini bicara tentang tadi startup dan juga bicara tentang e-commerce. Kita tahu bahwa keduanya ini emang lagi in banget di era sekarang. Dan seperti yang aku bilang, kalau kita bicara kedua hal itu, pasti yang ada tuh anak-anak muda. Berarti kan anak-anak Gen Z ya. Kita tuh anak-anak apa sih termasuknya? Kita 9 berapa? sama, benar Gen Z juga. 8 berapa? 7 berapa? Enggak ya, enggak sampai ke sana Kalau ya. cowok masih aman ya, kalau Masih. Mbak Irma kayaknya. Itu dia loh, iya. takut. Kita rahasiakan. Iya, kita rahasiakan. Pemirsa jangan kasih tahu, jangan kirim SMS ya. Oke, jadi bicara tentang Gen Z itu sendiri gitu kan ya. Kita tahu bahwa di era sekarang walaupun banyak startup, kita tahu juga banyak banget orang yang sulit masih dapat pekerjaan. Ya. Padahal kan kalau bicara startup harusnya banyak peluang kerja dong. Peluang orang supaya bisa dapat pekerjaan impian misalnya seperti itu. Nah, bagaimana nih Mas Arnold melihat fenomena tersebut? Oke, startup ya. Alhamdulillah ya di Nuri sendiri udah berjalan kurang lebih jalan 3 tahun sampai hari ini. Dan alhamdulillah kita masih masih bisa gitu ya bekerja gitu dan menghasilkan profit gitu loh untuk perusahaan. Jadi kalau kita ngomongin startup yang sekarang banyak, kita sebutnya tuh bubble burst. Jadi banyak banget yang kena PHK kemudian karena memang mereka selain bisnisnya yang
nggak sesuai, kemudian cara kerja bisnisnya yang nggak melakukan disruption dengan baik dan lain-lain. Jadi banyak hal yang membuat mereka akhirnya harus gulung tikar dan akhirnya tutup, akhirnya terjadilah PHK gitu. Nah, alhamdulillahnya kenapa 3 tahun kita masih bisa sampai saat ini, salah satunya sih memang kalau saya bisa bilang ini salah satunya kontribusi dari Gen Z. Kontribusi Gen Z? Yes, karena kita kurang lebih 60-70% yang ada di Nuri itu adalah Gen Z. 30% lebih itu adalah millennials. Mungkin Gen X cuma satu orang CEO-nya aja. Mas Arnold nggak termasuk kan? Enggak, sama si millennials. Oke, baik. Oke. Gitu. Jadi kalau ngomong Gen Z tadi memang seperti apa peluang karir di startup, yes, kita emang sangat butuh sekali Gen Z karena mereka tuh fresh. Ide-idenya keluar dengan sendirinya, dan dengan hal itu kita bisa menjalankan bisnis ini dengan ya sesuai dengan arahannya seperti apa dan bisa achieve lah ya. Betul. Harus achieve, karena kalau nggak achieve kayaknya nggak sampai 3 tahun gitu ya harusnya kan. Bener. Tapi yang pengen tahu juga nih, startup yang paling cepet selesainya selama ada Mas Arnold, berapa lama sih dia bisa bertahan dengan strategi yang salah atau dengan langkah-langkah yang salah? Balik lagi ya, kalau ngomongin startup kan ke investnya ya, berapa banyak sih uang yang dia punya. Betul. Gitu, bagaimana dia menggelontorkannya buat operasionalnya, untuk operational cost-nya, untuk cost lainnya kan banyak banget tuh ya. Kalau kita ngomongin cost kan banyak sekali. Kalau pasti caranya salah, gini sih ya, pertama bagaimana membuat satu bisnis proses, Mbak Irma. Benar. Dengan bisnis proses itu kita butuhkan berapa orang yang di dalamnya. That's itu udah harus dari awal ya, berarti kan. That's why makanya head of people, biasanya tim people kan HR sebenarnya. Nah, kalau ngomong di startup biasanya kita sebutnya people. Gitu. Nah, kalau bikin bisnis proses sesudah HR-nya, biar dihitung lah kebutuhan departemen ini berapa. Kalau kebanyakan boncos operasionalnya dong. Boncos, karena itu kebanyakan nih hal yang bikin jadi manpower cost itu paling banyak biasanya makan biaya untuk bisnis. Di luar operasional cost pasti banyak ya, tapi manpower cost. Makanya biasanya yang paling gampang orang motongnya itu ada bukan operasional, tapi udah orangnya pecat-pecatin. Wah. Iya, karena kenapa? Awalnya udah salah. Kita udah jalan sekarang, Mbak. Honestly, kita benar-benar masih lean saat ini hanya dengan 30 orang dan dengan omset ya nanti kita bisa bilang ya, dan itu cukup lumayan sih ya. Cukup bagus di akhir tahun kemarin. Wow, keren banget. Tepuk tangan dulu dong buat Nuri gitu ya. Keren banget, berarti taruhlah ini sudah satu perjalanan yang cukup berhasil. Walaupun tentunya masih harus didukung sama Gen Z lagi gitu ya. Apa sih sebenarnya yang dilakukan sama Gen Z nih untuk di Nuri Global sendiri? Iya, nah Gen Z di Nuri Global, Gen Z itu memang ya kalau kita bilang memang Gen Z itu ini tuh kalau kita ngelihat di penelitiannya ini tuh modelnya kayak strawberry gitu ya. Jadi mereka memang fresh, tetapi nggak kuat terhadap tekanan. Karena agak lembek sih sebenarnya, tapi fresh sebenarnya kalau kita ngelihat kalau bagaimana kita melakukan si strawberry ini gitu loh ya dalam satu bisnis. Atau kalau kita punya strawberry kita mau apain sih gitu, kita mau apa ya, misalnya untuk cake dan lain-lain rasanya juga bagus. Nah Gen Z pun seperti itu. Bagaimana kita gitu loh secara di manajemen sendiri, bagaimana menempatkan mereka di posisi yang sesuai dengan harapan mereka. Melihat aspirasi mereka seperti apa, karena mereka tuh sangat fresh, mau cepet gitu ya, apa-apa tuh cepet, berpikirnya tuh ya emang fresh, emang baru, tapi harus segera juga ini gitu, kayak pengennya ditanggepin gitu ya. Nggak bisa diabaikan sedikit, anak Gen Z nggak bisa tuh kayak gitu tuh. Karena kalau kata CEO kita perlu disruption kan ya. Nah disruption tuh perlu dari setiap segala jenis bisnis yang kita jalankan. Gen Z itu bisa melakukan itu sih Mbak. Gitu loh. Karena kenapa? Gen Z ini masih hijau, masih green, baru keluar dari kampusnya atau baru setahun 2 tahun kerja. Kalau orang yang udah lama kerja biasanya mereka dulu gue ngerjain ini gini, kalau dia nggak punya benchmark, nggak ada, berarti dia akan gimana caranya ini tercapai dengan cara yang baru dia gitu. Nah itu yang kita butuhkan, the new ways, the new things, itu yang akan membuat bisnis akan terus growing dan
akan naik terus. Ya karena yang namanya masa itu kan nggak diam ya, dinamis gitu ya. Kehidupan ini kan dinamis, akan terus berubah gitu ya. Karena bicara Gen Z juga zaman sekarang, hal yang harus dihadapi juga selain PHK-an itu, ini ada yang namanya sandwich generation. Mas coba boleh diterangin nih. Nah itu dia. Mas Arnold mengalami sandwich generation? Sedikit Ya. Kalau saya sebanyak. Jadi kalau misalnya ngomongin sandwich kan berarti kita ngomongin atas berlapis-lapis, kita tengah-tengah kita harus biayain nggak cuman orang tua tapi harus biayain adik-adik juga. Kalau aku kebetulan punya kucing jadi nggak cuman orang tua, adik. Ini yang dia buat misalnya ya. Oke. Tapi, nah ini nanti akan kita jelasin. Walaupun kita sandwich generations, tapi kita hari ini datang buat kasih solusi nih. Ada solusinya? Ada. Kalau kirain udah putus asa aja gitu sandwich generation. Makanya kita datang di sini tuh buat sandwich generation di luar sana tuh kita ada solusinya. Seperti apa solusinya? Kita akan ngobrol bareng usai jeda. Tetaplah bersama dengan kami. Pemirsa, balik lagi di PTV Show, masih barengan sama Irma dan dua Mas. Ada Mas Arnold dan juga Mas Andre. Luar biasa di sini tadi kita udah dijelasin tentang Gen Z yang ternyata punya pengaruh yang besar. Jadi buat kamu para kaum Gen Z, jangan khawatir. Kami yang milenial ini masih menerima kehadiran kamu dan mengharapkan kehadiran kalian gitu ya. Walaupun memang tantangannya adalah banyak banget kalau bicara startup, PHK-an dan kadang tanda kutip seenaknya gitu loh, kayak ya kita dipaksa untuk menerima keadaan, apalagi keadaan tentang sandwich generation tadi, dimana kayaknya yang namanya udah berlapis-lapis itu bikin kita kayak putus asa, kayaknya hidup susah deh berubah. Kayaknya apalagi yang bisa dilakuin ya kan, apa yang kita usahakan ujung-ujungnya cuma untuk mengobati luka masa lalu. Gimana sih, kayak hilang harapan loh Mas Andre. Kamu gimana coba pengalaman sandwich generation? Ini kalau kita melihat sebelum aku mengenal yang nanti kita akan omongin hari ini ya. Sebelum mengenal siapa tuh? Sebelum mengenal itu tuh kayak ya namanya sandwich kan yang nggak cuman ngomongin urusan bulanan gitu. Betul. Harian juga kadang harus dibeli kan. Nah, dulu tuh kayak emang nyari tambahan lebih. Untuk menyelesaikan semua itu, untuk at least bisa covering lah, karena bukan kebutuhan diri sendiri doang nih, ada kebutuhan orang tua, ada kebutuhan adik gitu, apalagi ada kebutuhan satu tanpa tadi. Iya tadi udah yang kamu bikin tambahan itu. Memilih untuk mempunyai itu. Nah tapi kalau sekarang mungkin sudah tidak, karena walaupun itu agak memang sulit gitu, cuman yang akan kita bicarakan hari ini tuh nanti akan membantu itu. Tapi maksudnya Mas Andre pernah berada di posisi sandwich generation? Iya. Tapi berhasil keluar? Bukan keluar sih ya, masih ada dalam sandwich. Kalau keluar gimana? Caranya gitu ya, financial freedom gitu ya. Masih di situ, masih sandwich. Tapi bisa ada solusinya. Tapi ada solusi. Udah nggak yang pusing dulu lagi, berat. Ya. Sekarang lebih enjoy. Bener. Kayak ada harapan masa depan gitu ya. Iya. Kebaca tuh bakal rapih nih gitu, kebaca. Iya, tapi lebih ini kayak ciri-ciri orang ikhlas sih sebenarnya. Lebih ke orangnya bisa menerima keadaan tahu, bukannya rapi urusannya. Tapi oke, yang penting kan kita enjoy karena masalah yang dihadapi sebenarnya dari segala permasalahan, entah itu sandwich generation, entah permasalahan apapun yang kita hadapi, hal dampak terburuknya itu adalah kalau kita udah depresi kan. Tapi kan ini penting banget solusi yang ditawarkan bisa membuat kita jangan sampai depresi. Sampai depresi. Bisa enjoy. Benar. Jadi gimana caranya untuk itu? Oke, berarti kita akan ngomongin awal mula menghadapi itu, terus kamu bisa punya gambaran baru gitu ya, masa depan, harapan baru. Gimana? Ini mungkin yang Mas Arnold lakukan juga gitu. Kita berarti cari yang namanya side hustle. Oke. Yaitu adalah kita cari peluang lain di luar yang sudah kita lakukan. Kalau ngomongin sandwich generation harus punya pendapatan utama ya. Berarti pendapatan utamanya sekarang dari kantor nih. Udah ada kerja ya? nih gitu, harus. ada itu. Itu wajib. Itu wajib. Oke. Untuk sandwich generations, kecuali kamu pebisnis handal ya. Kalau misalnya masih bermain dari gaji ke gaji, harus punya kerjaan utama nih. Kerjaan utama itu ada sekarang dan itu bisa covering, walaupun sisanya sedikit. Nah, buat penambahan sisa lainnya itu akhirnya kita side hustle. Side hustle yang aku lakuin ya, ini sampai hari ini. Yang pasti aku sebenarnya sekarang voice over artist juga. Jadi salah satunya aku dari situ. Pantesan kayak aku nggak pengen kau berhenti bicara. Udah kelihatan merdu-merdunya. Seru banget gitu. Terus banget ya kalau dipanggil kantor tuh. Bisa nggak sih maksudnya terus aja bicara. Jadi itu. Jadi bener-bener cari yang sampingan yang memang kita banget gitu. Benar. Kalau yang aku tahu Mas Arnold kalau nggak salah punya sampingan juga ya kerjaan ya, bisnis ya? Ya.
Ada kan? Ada. Nah, pasti. jadi Tapi kenapa pada punya ya? Harus gitu. Aku kemana Mbak, aja? kita dikasih 9 pintu rezeki loh. betul. Kita baru 1 dari kerjaan. Iya. Ya, ada 8 pintu lagi harus kita ya. buka. Lu udah ngasih itu loh. Itu. Oke, Jadi baik. Jadi sampingannya harus ada 8 ya? Iya. Harus Aku baru mau nanya, Mas Salah udah berapa? satunya ini. Selain itu apa lagi nih? Kalau yang aku lakukan selain dari kantor, Nur, itu adalah tadi tuh voice Iya. overs. Aku juga sekarang MC. Iya, mantap. Juga beberapa jadi ini yang akan kita yang mungkin pengen aku sampaikan ke teman-teman yang ada di depan sana. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya apa yang aku punya, sebenarnya ada lain side hustle lain loh yang bisa dilakuin. Oke. Contohnya sekarang ya, ngisi kuesioner aja, itu sekarang bisa dibayar loh. Itu beneran emang? Iya, Ada. seenggaknya Kalau serius, GoPay mah iya, dapat iya. loh, Mbak. Bukan kuesioner yang bebas di itu, nggak ada bener. Iya, paham gak sih pemirsa masih ngerti ya? Suka menemukan link-link. Ada. Bukan. Ini ada. questionnaires yang memang bentuknya website resmi. Bisa dicari banget, intinya itu. Ada. Dan kedua itu ada virtual assistance. Pernah dengar nggak? Oke, pernah Jadi dengar, tapi banyak nggak orang di ngerti luar sana sibuk nih, mungkin Mas Anos sistem yang sibuk di kantor nggak punya assistance gitu. Hire aja assistance, virtual assistance. Dia mungkin ada di Semarang, ada di mana. Dia akan ngerjain semua yang berhubungan sama administratif. Gitu-gitu tuh ada. Iya, oke. Terus yang paling gampang kita ngomongin Gen Z, kita ngomongin content creation, content creator. Itu udah paling gampang. Iya. Kalau emang punya passion di situ, why not? Iya. Itu tuh salah satunya gitu. Terus ada lagi kalau kamu emang udah lulusan kampus atau punya satu jurusan yang kamu suka gitu, atau kamu emang expert itu, mungkin bisa jadi guru juga sekarang. Guru les banyak loh. Bahkan tante aku itu sekarang di Itali. Itu cuma ngajar bahasa Indonesia untuk keluarga yang ngajar bahasa Indonesia dan Inggris. Inggris Di Itali, karena banyak keluarga di sana pengen anaknya tuh nggak Itali, tau kan? Yang kalau di konten-konten yang ngomongnya Itali banget, nah mereka tuh nggak pengen itu kayak aksennya ke situ banget aksennya, ya. makanya akhirnya dari kecil belajar. Jadi banyak side hustle yang kayak gitu. Kalau kita punya, aku jurusan sastra Indonesia dulu, aku lulusan sastra Indonesia. Bahkan dulu sebelum kuliah, side hustle aku adalah ngajarin orang Korea belajar bahasa Indonesia. Kak, kenapa otakmu tuh kreatif sekali ya? Nah. Maksudnya menemukan aja gitu peluang-peluang semacam itu gitu kok bisa ketemu. Nah, itu ngomongin dunia digital sih. That's why, karena ada digital, semua itu possible. Iya sih, benar sih. Thanks to internet. Iya, benar. Thanks to internet sebenarnya. Iya. Makanya semua itu bisa apalagi sekarang kita ngomong AI. AI itu ngebantu banget. Aduh. Itu mempermudah semuanya. Jadi itu sih buat aku, teman-teman di luar sana yang sandwich generation nih sedang dalam keadaan sandwich generations, aku saranin sih untuk mencoba untuk punya side hustles. Harus. Tapi memang bicara side hustle tadi kayak pekerjaan sampingan, apa yang bisa kita lakuin. Kadang-kadang orang kan juga kayak ngerasa, emang aku bisa ya ngerjain itu? Emang aku mampu ya ngerjain itu? Kadang dia insecure duluan gitu loh, Mas Andi. Gimana menghadapinya tuh? Aduh, kalau misalnya ngomongin insecure tuh udah balik lagi ke diri sendiri ya. Udah. Cuman yang aku yakinin semua orang tuh pasti punya kemampuan yang sama, cuma bedanya mau diasah atau enggak. Itu. Apalagi tadi kita ngomongin yang aku barusan obrolin ya. Itu sebenarnya semua basic skill-nya tuh kita harusnya punya sih. Iya. Bahkan sampai SMA kita dulu diajarin namanya pakai Excel, kita diajarin komputer. Betul. Nah, buat jadi seorang virtual assistant, at least kita bisa yang namanya manage data, kita bisa nulis di Google, di Microsoft Word, Google, pokoknya semuanya yang bisa kita. Cuman kebutuhannya itu doang gitu. Pelajaran basic sebenarnya yang kita pelajarin dulu gitu. Bener. Ya. Jadi kalau misalnya ngerasa nggak bisa, mungkin harus mulai berpikir bahwa aku bisa sih sekarang, karena asik, nggak bisa kalau kayaknya tambah satu pekerjaan sampingan motivator. Salah satunya. Itu bisa juga kan sebenarnya ya. Oke. Trainer handal. Sumpah itu udah membangkitkan semangat aku, karena kayak bicara sandwich generation, kadang-kadang kita nemuin teman-teman yang udah sampai pasrah gitu, kayak mereka hanya bisa adu nasib gitu loh, kayak ya udah kamu enak, aku masih kayak gini, kamu enak masih kayak gini. Nah, kita pengen tahu juga nih Mas Arnold, apa sih top 5 pekerjaan sampingan yang bisa dilakukan di era sekarang? Kita langsung ke ini aja ya, mungkin ya. Ke aplikasi yang kita punya. Boleh, itu salah satunya. Salah satunya ya. Salah satunya kita bisa ke situ. Saat ini biar langsung ke sana, kita biar tahu gitu bahwa tadi top 5-nya udah banyak diceritain sama Andre gitu loh ya. Kayak misalnya apa sih content creator, itu udah top 5 nah, sekarang ya. Itu udah masuk yang tadi Andre ceritakan itu apa sih namanya? Udah masuk beberapa gitu loh ya, 5 besar dari pekerjaan sampingan yang sekarang sudah banyak dijalankan gitu loh. Salah satunya sekarang akan timbul lagi
yang saat ini sedang kita develop di Nuri Cashback, di Nuri Global, yaitu namanya Nuri Cashback. Yes. Ini salah satu side hustle yang bisa didapetin sama teman-teman dengan mudah gitu loh. Karena kan balik lagi ya, side hustle itu adalah mau atau enggak, itu aja sih. Iya sih, benar. Kalau semuanya orang kalau dibilang lo mau duit gak? Mau gitu benar. loh. Mau ngusain nggak? Nah gitu ya. Terus gini, capek, pulangnya udah macet, effort segala macam. Wah, betul. lo mau dapat uang tapi nggak mau effort ya nothing sih sebenarnya. Jadi itu aja kan, asal mau effort lo bakal dapat. Gitu. Itu aja sih ya. Nah ini yang saat ini Nuri Global buat itu adalah platformnya adalah Nuri Cashback gitu. Nuri Cashback ini adalah perusahaan affiliate commerce. Jadi kita e-commerce yang semuanya belanjanya dari e-commerce biasa aja sebenarnya. Misalnya kamu pakai toko Orange, yang lainnya gitu loh ya. Kamu bisa pakai Nuri Cashback untuk belanja ke toko Orange itu. Tapi akan dapat cashback lagi di Nuri Cashback. Makanya kita punya slogan itu double cashback. Yes. Jadi cashback di Nuri dapat, di toko online-nya pun dapat. Kenapa bisa kayak gitu? Karena memang Nuri Cashback bisnisnya emang memberikan para user-user kita itu tambahan cashback dari hasil belanja dia sendiri sebenarnya. Gitu loh. Ternyata biaya marketing ini kalau kita buka ya gitu loh. Biaya marketing yang dikeluarkan biar jadi nggak mikirnya macam-macam gitu kayak ini cashbacknya dari mana ya hasilnya gitu ya, menanamnya di mana gitu kan. Iya, betul. Apalagi kita di sini gitu loh ya, kontennya memang Islami, bahwa ini adalah kita bilang memang halal. Supaya tahu sumbernya kan. Sumbernya akan saya kasih tahu gitu loh. Sumbernya ini emang dari marketing yang dimiliki dari brand dan dari si platform itu sendiri. Mereka akan spend dari budget itu untuk memberikan cashback sama perusahaan. Nuri dikasih cashbacknya, kita bagi-bagi sama usernya, Mbak. Gitu. Kenapa bisa ada ya langkah itu gitu ya, keren banget. Sebenarnya kita cuma mindahin dari yang brand-brand itu tadi marketingnya akan habis untuk biaya ads. Kalau sekarang kan kita ngomongnya ads ya, biar naik gitu. Biar loh. Terdepan. Iya. Gitu Dan di sini kalau ada brand-brand yang dengar juga gitu, silahkan join dengan Nuri Cashback gitu loh. Karena Nuri Cashback akan melakukan atau kita akan pakai uang marketing budget dari para brand ini untuk biaya atau komisi atau kembalian atau cashback untuk para user. Jadi kita bilang cost per sales. Jadi setiap satu barang laku baru kasih komisinya buat kita. Kalau enggak ya enggak usah gitu. Karena kita akan bantu traffic si brand dan traffic si platform itu akan naik, Mbak. Karena base kita gitu saat ini udah ada 2 juta user. Jadi ada 2 juta user yang pakai Nuri Cashback yang akan siap belanja pakai Nuri Cashback dan naikkan traffic baik dari platform maupun dari brand itu sendiri. Jadi jangan salah untuk kita membagikan tadi gitu ya. Ini bisa jadi kalau bagi para brand sebenarnya bisa jadi ladang sedekah juga. Buat kita jadi hadiah gitu ya, luar biasa. Ini makin menarik. Nanti aku pengen kupas tuntas lagi mengenai Nuri Cashback karena kayaknya ini bisa dilakukan oleh siapapun. Cuma modalnya mau apa enggak? Kalau misalkan mau, ya tetap di sini. Sesaat lagi kami akan kembali. Kembali di PTV Show barengan sama Irma di sini. Dan pemirsa, tadi udah aku kasih tahu buat teman-teman yang pengen punya pekerjaan sampingan dengan modal cuma mau, ikutin ini. Berarti sekarang ada di sini tadi modalnya aku mau bener. Kenapa aku bilang cuma mau? Karena ini adalah sesuatu yang ingin ditawarkan sama kedua mas-mas ini, Mas Arnold dan juga Mas Andre, terkait pekerjaan sampingan yang minim resiko gitu ya. Karena kalau bicara pekerjaan sampingan memang seharusnya yang minim resiko. Karena kalau resikonya tinggi, ini bisa menghancurkan yang utama nih kayaknya gitu kan ya. Nah ini gimana nih memandang sesuatu yang minim resiko, apaan sih itu si Nuri Cashback termasuk nggak di dalamnya? Oke, kalau ngomongin resiko kan sebenarnya resiko nggak cuma masalah modal ya, tapi ada lagi resiko waktu, resiko pekerjaan utamanya malah dikesampingkan. Nah, ini ada satu nih yang kita bisa tawarkan kalau kamu misalnya pengen mau dan benar-benar udah bilang mau tadi ya. Ini tuh air panel tanpa modal. Pakai apa sih? Pakai namanya Nuri Cashback. Gimana caranya? Nah, tadi Mas Anwar udah jelasin. Nuri Cashback itu adalah affiliate marketing. Jadi kalau tadi kita bahas masalah side hustle gitu ya. Salah satunya sebenarnya tadi aku belum bilang. Ada namanya afiliator. Afiliator. Nah,
Di Nuri Cashback ini tuh adalah affiliate commerce. Semua program affiliate tuh ada di dalam sini ke depannya. Sekarang kita kerjasamanya sama toko oren. Kebetulan. Nah, kenapa kita sebut ini sebagai side hustles? Karena hanya dengan menjadi users di Nuri Cashback ya, dengan belanja di toko oren, kita bisa dapat untung lebih. Bisa dapat pertama kembalian tambahan. Dimana kalau orang sebutnya biasa lebih hemat, karena setiap kita belanja di toko oren, kita dapat tambahan. Dimana kalau di toko oren mungkin cashbacknya jadi koin, mungkin Mbak Irma ngerasain ya? Iya. Terus setelah jadi koin cuma harus belanja. Harus belanja. Nah bedanya di sini, ini jadi saldo, dimana bisa ditarik ke rekening atau ke e-wallet. Maksudnya berarti aku bisa tarik uangku secara jadi liquid money gitu? Iya. Kalau di toko benar-benar kayak gajian ulang aja. Iya, benar. Makanya kita bilang ini resikonya minim. Karena belanja jadi kita tidak memaksa kamu untuk terus-terusan belanja di Shopee. Tapi cuma minta alihkan yang biasanya belanjanya langsung di Shopee, udah cuman belokin dikit gitu ke Nuri Cashback. Dan kamu dapat side hustle. Dan Kak Mas Andre melakukan hal itu juga. Nah, kalau tadi ngomongin masalah sandwich generation, mulai sekarang happy karena kebutuhan harian dan bulanan yang harusnya dulu dibeli, kayaknya harus cari uang tambahan nih. Bener. Nah, dari Nuri Cashback itu sekarang bisa dipakai buat beli-beli. Dan bahkan hemat juga gitu ya. Kayak pengeluaran yang kita udah budgeting di setiap bulannya, misal 1 juta aja. Ternyata nggak mesti 1 juta loh. Cukup 500.000 jadi ternyata cukup gitu ya, beneran. Mungkin tetap keluar 1 juta. Ya betul, tapi kan at the end dikembaliin lagi. Wow, luar biasa kan? 10%, 20%, wah lumayan banget. Banget kok. Berapapun sih. Karena bedanya ini jadi saldo gitu. Yang orang pasti akan bedain ini adalah jadi saldo. Bener banget. Karena maksudnya kalau misalkan itu kayak jadi di situ lagi kan kita juga udah sering ya program cashback mah di mana-mana banyak gitu ya. Tapi modelnya kan ada yang jadi stem, ada yang jadi koin. Bener. Mbak Irma mungkin pengalaman. Iya, jadi kayak nggak terlalu nyari cashback karena ujung-ujungnya kayak berguna nggak berguna gitu. Bener. Nah sedangkan kalau di Nuri Cashback, selain ada saldo yang bisa ditarik, kita punya koin juga. Nah kalau koin itu nanti buat hal lain. Oh beda-beda, berarti dapat juga gitu ya? Ada koin. Nah cara dapatnya gimana? Kalau kita lagi ngomongin side hustle, berarti kita lagi ngomongin pendapatan sampingan. Betul. Kalau misalnya suka belanja, udah otomatis hemat lah. Kalau suka belanja ya di toko oren gitu, udah pasti hemat karena setiap kali belanja di toko oren via Nuri Cashback itu dapat kembalian. Mas Arnold, udah berapa yang belum ditarik? Belum ditarik itu ada hampir 2 juta. Hampir 2 juta. Itu sengaja aja ya, jadi ngumpulin. Kan jadi tabungan maksudnya ya. Itu sengaja apa nggak sengaja? Kayak belanja aja tapi ternyata belanja uangnya udah masuk sendiri kan. Sisa uang cashbacknya itu yang belanja itu akan masuk ke Nuri Cashback. Benar. Kalau saya mau tarik tinggal tarik sih. Cuma saya sengaja udah jadi tabungan lah gitu loh. Nanti kalau mau tarik tinggal tarik kok gampang gitu. Bener. Itu sih. Nggak susah berarti untuk tariknya di Nuri Cashback. Nah, kalau ngomongin penarikan, memang yang pasti penarikan itu kita butuh waktu. Betul. 7-14 hari kerja dari menarik. Oke. Jadi memang ada waktunya, tapi ini sudah yang paling cepat yang ada di pasaran. Dari seluruh program cashback, dari seluruh kompetitor kami yang udah paling cepat. Oke, jadi kayaknya nggak usah mikir-mikir lagi ya. Langsung aja. Kalau kita balik ke tema side hustle nih. Kak, tapi aku nggak suka, mosok aku suruh side hustle, aku suruh belanja. Kita nggak nyuruh belanja. Benar, kita itu. minta kamu pindahin doang belanjanya. Tapi kalau jarang belanja di toko oren, nah caranya itu ada. Ada lagi. Ada. Jadi emang ini kreatif ya, ngasih tahu kita terus. Gimana? Jadi kalau misalnya nggak suka belanja, gampang undang temen kamu untuk jadi referral atau downline kamu. Oke, siap. Kalau misalnya di tempat lain, referral tuh biasanya kan teman masuk kita cuma dapat sekali. Jadi kayak dia sekali daftar kita cuma dapat keuntungannya cuma di waktu itu aja. Betul. Di Nuri Cashback nggak. Saat teman masuk, kita punya banyak misi. Mungkin misi udah teman-teman di sini pasti udah familiar sama misi ya. Mbak Irma? Familiar juga, tapi again maksudnya kalau pengalaman aku gitu ya, untuk per cashbackan atau belanja di e-commerce ada misi. Terus misi nanti misalkan dapat voucher. Itu udah sih padahal jangan diomongin. Aku tuh gak enak hati. Iya maaf. Bener-bener. Dulu aku kerja di situ, maaf. Tapi asli kayak vouchernya nggak kepake. Iya, nggak berguna banget. Karena dari brand yang kita nggak butuhkan. Terus kadang-kadang brandnya apaan gitu, kayak apaan sih itu. Kalau di sini misinya dari ngundang teman, ini aku cuma ngomongin ngundang teman aja ya. Itu bisa sampai dapat 2 juta.
Cuman bukan cuma 10 orang. Iya, ya. pasti. Ya ada usaha dong. Tetap harus ada usaha tadi. Betul. Kan ini ikhtiar. Ikhtiar, betul. Untuk yang berkah, jadi ini semuanya berkah Masya gitu Allah. ya. Masya Allah. Dan masuk akal gitu ya. Masuk Kan akal. kalau cuma undang satu teman 2 juta kayak, ini duitnya dari mana? Itu Iya, sebenarnya harus dipertanyakan bener. juga. Tapi kalau udah ada usahanya yang keras tapi dapat hasilnya bagus, wah emang ada usahanya gitu iya. kan. Yes, Dan yes. Nuri Cashback nggak bohong, karena misi itu kau bisa lihat kayak bener-bener kelihatan aku udah undang Update-nya berapa ya. teman, update-nya live. Itu pertama nih. Yes. Kalau misalnya bener-bener pengen RP0, nggak mau belanja, Emang kita ada bukan misi. orang belanja kali ya. Nah, kalau emang bukan orang belanja, udah ikutin misinya aja. Pertama undang teman. Kedua, kalau teman yang kamu undang sering belanja via Nuri Cashback, itu ada hadiahnya. Ini berakhir di Maret ya. Cuma nanti kita akan lanjutkan April ke depannya. Tapi ini Januari sampai Maret aja. Itu kalau bisa ngingetin teman kamu, ngingetin aja kalau hari ini belanja di Shopee, jangan lupa via Nuri Cashback gitu ya. Itu bisa dapat 3 juta. Kalau temen kamu order, jadi aku nggak mau pesan, aku bukan tipe orang belanja gitu. Yaudah aku maunya ngingetin orang belanja aja, kan ada usahanya ya, ikhtiarnya. Ngingetin orang doang itu bisa dapat sampai 3 juta. Dari gimana Mas? itu 3 juta ya. Ini yang tadi 2 juta yang saya ceritain Mbak, saldo saya. Yang miliknya Mas Arnab langsung ya. Itu honestly sebenarnya bukan dari saya semua sih Mbak. Tadi udah jelasin ya sama Andre ya, gitu, bahwa ada referral. Referral saya kan istri saya Mbak. Yang belanja tuh istri saya Mbak. Ini duitnya muter. Jadi istri saya yang belanja, dia dapat cashback, dia bisa cairin. Saya dapat juga dong. Iya Nah. benar. Gitu Mbak. Setiap belanja atau pakai Nuri Cashback, istri saya belanja nih pakai Nuri Cashback, dia dapat misalnya 60%, misalnya belanja satu barang 100.000 gitu loh ya, dia akan dapat 10% dari cashbacknya, dia dapat 10.000. Saya mungkin dapat 30%, lumayan dong, dapat 3.000 ke saya dong. Dengan gak mengeluarkan Dengan apapun nggak ngapa-ngapain, karena saya udah ajakin nih, yang lo pakai Nuri Cashback, kalau belanja apa pakai Nuri Cashback ya. Benar-benar Gitu. nurut lah gitu istri ya. Ya harus lah. Duitnya Suaminya kerja di situ dan dan ternyata sadar. emang ngerasain Iya, gitu loh. iya. Oh iya benar ya. Iya. Dapat aku dapat nih yang dari segala macam, dia sering nyairin. Dia harusnya saldonya lebih besar dari saya gitu loh ya. Saya nggak ngapa-ngapain. Ya, tetap dapat. Masuk terus. 2 juta. Gitu loh. Itu Iya. baru satu istri. Sorry. Sorry. Baru satu orang. Gak boleh. Baru satu referral. Baru satu Mbak. yang di rumah, yang di kantor. Kayak siapa tuh ya? Itu baru satu referral. Kalau punya beberapa referral, itu akan semakin banyak lagi. Benar. Jadi tanpa kita belanja, itu akan jadi passive income yang akan masuk Benar. kita sendiri. Gitu loh. So kalau di kita sendiri, kita ada nanti Andre bisa jelasin lebih banyak gitu, karena kita punya program-program ya kayak pemimpin kawanan gitu loh. Itu memang orang yang udah menjadikan Nuri sebagai side hustle utamanya dia Mbak. Dia itu rata-rata tuh ya memang mahasiswa biasanya. Mahasiswa karena dia tuh misalnya mahasiswa di mana, wah gue butuh uang jajan nih gitu loh. Benar. Dia akan mencari downline dengan caranya dan bisa punya downline lebih dari 1.000, 2.000 bahkan lebih dari 5.000. Dia bisa nyarinya karena sekarang dunia digital ya. Bisa lewat Telegram, bisa lewat Facebook, Instagram, another social media biasa dia pakai. Bisa sampai 5.000-an. Kalau 5.000-an itu satu orang belanja satu hari 1.000, dia income-nya berapa Mbak? Dan ini honestly Mbak, setiap bulan, enggak setiap bulan, dia setiap minggu bisa narik 1-2 juta. So, dia bisa dapat hampir 6-8 juta setiap bulan kalau memang benar-benar fokus pakai Nuri Cashback. That's real, ya itu real. Itu bisa terjadi. kita buktikan. Nah, ngelanjutin tuh. Tadi kan kita udah bilang RP0, yang penting usaha kan. Tadi udah ada misi bisa sampai 2 juta, 3 juta gitu ya. Tadi benar kata Mas Arnold, yang referral itu adalah passive income yang beneran ada di sini. Jadi dari misi kita udah kasih pengguna atau kamu tambahan saldo. Benar. Dari orang yang belanja di situ kita jadiin misi juga, kamu dapat saldo. Mereka belanja, kamu dapat 30% dari apa yang mereka dapat. Jadi Mas Arnold cerita. Contohnya dapat 10.000. Jadi misalnya Mbak Irma downline aku gitu. Aku cuma ngingetin Mbak Irma hari ini belanja dong di Nuri Cashback gitu. Maksudnya kalau belanja di Shopee jangan lupa lewat Nuri Cashback. Udah begitu Mbak Irma. So, aku belanja nih. Belanja. Otomatis nanti akan akan ke track tuh referral aku udah lagi belanja. Yang aku dapat 30% dari yang Mbak Irma dapat.
mengurangi Bayi Irma pendapatan atau cashback? Enggak. Jadi tetap dapat 100% gitu sebagai upline-nya akan tetap dapat. Jadi enggak dikurangin. Jadi biasanya kita rugi nih nanti jadi enggak pengen jadi referralnya dia gitu ya. Padahal udah hasad duluan tau gak sih? Itu belum apa udah hasad ya. Enggak boleh suka gitu ya. Itu dia makanya belum apa. Gak mau jadi referral lo. Padahal enggak ngaruh sih. Enggak berkurangin apa-apa. Malah bisa berbagi manfaat ya. Berbagi manfaat, bener. Nanti kan kalau misalnya kita berbagi referral lagi ya turunnya cuma ke kita aja satu orang aja kan. Bukan yang kedua ketiga enggak. Jadi ini bukan multi level marketing teman-teman, tapi ini berbagi manfaat. Khusus dari teman yang kamu dapat. Jadi kalau orang lainnya yang dapetin teman kamu ya itu kan keuntungan dia. Jadi kalau downline kamu punya downline lagi, kita itu kasih hanya buat keuntungan dia. Benar. Kita dapetnya langsung dari downline kita. Iyalah, kayak itu tuh berbagi manfaat yang mana manfaatnya itu memang kita ciptakan sendiri. Hasil dari usaha kita. Jadi emang beneran ini adalah ikhtiar mendapatkan rezeki yang berkah, insya Allah gitu ya. Karena sebenarnya semuanya udah jelas nih pemirsa nih. Nanti kita akan kupas tuntas lagi mengenai Nuri Cashback, kayak berapa lama sih nanti bisa dapetin cashback, yang kita tahu dari mana itu update cashback yang kita dapatkan gitu kan. Karena kadang-kadang kan emang udah kelihatan nih kita belanja ini dapat cashback berapa. Jawabannya setelah yang satu ini, tetaplah bersama dengan kami. Terima kasih terus setia bersama dengan kami di PTV Show. Masih barengan sama Irma di sini dan kita masih berbincang terkait dengan dapat penghasilan dengan minim resiko asalkan kamu mau. Ini yang penting sekali pemirsa. Karena tidak ada hasil yang bisa kita dapatkan tanpa adanya usaha. Jadi kalau bicara orang-orang yang tidak bisa lepas dari kesulitan, biasanya itu mereka yang hobinya bermalas-malasan gitu. Jadi selama kamu nggak males, selama kamu mau melangkah, kan ada juga nih ya kutipan al-harokah barokah. Setiap langkah itu adalah keberkahan. Jadi ayo kita berangkat. Jangan hanya berdiam diri gitu ya. Karena sudah dibuktikan nih sama Mas Arlo, sama Mas Andre, sampai hidupnya bisa kita lihat nih sekarang pemirsa di layar kaca penuh dengan senyuman. Kayak udah gak ketemu masalah-masalah lagi gitu ya. Satu masalah selesai lah paling tidak gitu. Kan ujian gak pernah berhenti ya Mas ya. Tapi satu persatu kan harus diselesaikan. Jangan ditumpuk terus. Nah, kita pengen tahu nih tips and triknya nih untuk bisa dapetin maksimum cashback dari Nuri Cashback. Siapa yang mau bantu jam nih? Kasih tahu Dre. Kasih tahu. Oke, ini tuh cuman kita spill cuman di sini. Di sini? Iya. Kayak baru pertama kali kita spill di sini. Baik. Karena nanya ini maksimal cashback ya. Kalau mau dapat maksimal cashback, pertama yang harus dilakukan adalah ini yang coba kita ingatkan ke teman-teman juga, dan semoga yang nonton juga mempraktikkan biar dapat maksimal cashbacknya. Belanja maksimal 200.000. Misal nih, aku mau belanja sampai 1 juta. Bikin belanjaan kamu jadi 200. Asli ini beneran tips and trick. Terus. Jangan langsung 1 juta dihabisin. Karena mau dapetin cashback maksimal. Ini dari orang dalam ya. Iya. Makanya kita bilang. Tapi udah izin kan ya? Udah boleh ya? Boleh. Makanya ini tips dan trik. Nggak semua orang tahu nih. Yang menyaksikan ini nih yang bakalan tahu. Tapi 200.000-nya kayak gimana? Nah ini yang mau diajarin. Klik satu produk yang lagi promo ya di dalam aplikasi Nuri Cashback, itu kan otomatis masuk ke aplikasi Shopee. Tadi udah mungkin di beberapa episode udah dijelasin ya, jangan pernah setelah masuk ke Shopee jangan pernah nonton live atau video atau klik link lain yang mengarahkan ke Shopee, jangan pernah. Nah habis masuk ke Shopee otomatis itu kan kita taruh keranjang produk itu yang kita mau promo. Misalnya promonya tuh lagi cashback-nya 50% gitu. Mungkin ya udah ambil aja, masukin produknya, terus langsung buka tokonya. Kalau harga produknya 50.000, buka aja tokonya, siapa tahu mau beli produk-produk lain di toko itu. Sampai 200.000. Itu produk utama yang sudah kita klik itu udah otomatis dapat cashback spesial. Oh gitu. Tambahan yang lainnya itu pasti akan dapat cashback juga, normal. Tapi normal. Benar. Tapi kita saranin 200.000 maksimal. Kenapa? Karena di Shopee ada minimal belanja kalau kita mau dapat free ongkir. Tahu banget gitu. Iya, apa? Kita harus ngulik. Apalagi kita di dunia e-commerce. Oke. Terus juga kalau di toko Orange juga selain ada voucher gratis ongkir, ada cashback dan lainnya. Nah, biasanya mereka punya minimal. Benar. Dia punya minimal pembelian. Makanya kita saranin apalagi kalau khusus buat Nuri Cashback itu 200.000. Jadi dari produk spesial
yang tadi udah diklik dari Nuri Cashback, tambahin aja sampai 200. Tapi dari toko yang sama. Jadi nggak perlu klik-klik lagi. Nggak perlu klik lagi di Nuri Cashback, just tambahin aja sampai 200.000. Udah transaksi di toko oren, selesaiin. Nah, itu udah otomatis dapat cashback maksimal. Ini untuk yang cara dari produk reguler gitu istilahnya. Nah, kalau pengen dapat lebih maksimal lagi, ya ikut promo. Kita banyak banget promo-promo brand sekarang. Misalnya yang sekarang Ramadan nih ya. Karena kalau dicek nih Ramadan lagi ada beberapa produk. Ada beberapa brand kalau beli di situ dengan minimal pembelian berapa, itu bisa langsung dapat tambahan itu subsidi dari kita, itu hadiah dari Nuri Cashback 25.000 misalnya. Jadi beda lagi sama cashback yang didapatkan dari produk yang kita beli, itu beda lagi. Beda lagi. Oke, gitu. Jadi dalam satu brand itu, tadi aku juga sempat dikasih tahu nih sama user Nuri Cashback, katanya kalau kita belanja beberapa brand yang lagi ikut promo, itu kalau kita brand A misalnya ya, kita belanja minimum 50.000 dapat cashback 25.000. Benar. Tapi produk brand itu misalkan harga produknya 10.000, berarti kan kita harus beli 5 ya. Iya, karena di minimal 50.000. Betul, masing-masing itu juga dapat cashback. Iya. Jadi kan misalnya tadi nih, aku sebut merek FMCG yang warna biru ya, yang bentuknya tulisannya U ya. Misalnya beli itu gitu ya, masuk gitu. Masuk, terus wah kok harganya cuma 50.000. Ya 50.000 udah dapat 25.000 sih. Cuman kayaknya mau maksimalin nih gitu. Tambahin lagi aja produk dari toko U itu yang lain-lain sampai 200. Oh, kalau kita beli produknya Ikel, aku jadi nanya, oke kan? Nggak apa-apa. Kalau lagi tips dan trik. Kalau misalnya kayak kan tadi kan ada brand-brand yang produk-produk yang cashbacknya maksimum gitu ya, promo cashback yang dari Nuri. Nah itu tuh kita hanya bisa beli satu produk atau bisa beli beberapa produk? Oh kalau yang dapat ekstranya cuma satu. Tapi untuk memaksimalkan cashback yang didapat, pakai tadi tips yang pertama. Oke, berarti kalau produknya sama ya cuma menambah maksimum 200.000-nya itu aja ya. Jadi 25.000 nggak bisa dihitung kelipatan. Itu misalnya untuk promo-promo ya. Jadi kita selalu mencoba untuk itu. Itu yang kedua ya. Jangan lupa ikutin semua promo yang ada. Terus lagi ngomongin cashback maksimal ya, jangan lupa pengguna baru, jangan lupa pakai namanya cashback 100%. Cashback 100% artinya produk gratis. Jadi kita kembaliin harga produknya sesuai dengan harga produk kamu bayarkan di toko oren. Nah, yang dibayarin toko oren itu yang kita bayarkan yang sudah dipotong dengan ongkos kirim dan diskon-diskon lainnya dari toko oren. Kadang kan kita bisa pakai koin, misalnya harga produk utamanya yang kita taksir 100.000 gitu. Kita punya koin 20. Ya koinnya dikurangin 20.000, berarti kan dapat diskon tuh. Berarti harga produknya jadi 80.000. Terus ternyata tokonya ngasih diskon lagi 15.000. Ya udah, jadinya kamu cuma bayar produknya sebenarnya cuma 55.000. Kita balikin 55.000. Jadi benar-benar harga produk setelah dipotong diskon, setelah dipotong yang kita bayar lah ya intinya. Benar. Harga produk itu kan yang tertera sama yang kita bayar selanjutnya itu kan berbeda nih pemirsa gitu kan. Tapi kalau kita pakai promo-promo lain sebagainya, ya itu pokoknya sudah selesai semua, itu yang kembali. Benar. Tapi kita bakal kedetek kayak si cashback-nya itu yang nyampe ke kita bakal berapa, itu bisa kedeteknya berapa lama? Di sini aja nih, kalau ada yang nonton, ini langsung aja download Nuri Cashback, terus cobain register dan di situ ada cashback 100%. Iya. Gitu. Nah, langsung aja cobain, cari barangnya mana yang mau diambil 100%, langsung belanja, bayarin, kurang lebih 1 minggu akan masuk di balance cashback kamu. Dan ada trackingnya semua. Kenapa dimasukin email Mbak Irma tadi? Karena di email itu akan ada gitu loh laporan. Ya. Berapa trackingnya yang kamu belanja, berapa cashbacknya berapa. Karena kenapa? Kita berusaha untuk transparan, nggak ada yang ditutupi, semuanya memang sesuai yang ditransaksikan di sana. Jadi email itu untuk itu ya, jadi untuk reporting. Nah, kalau ditanya berapa hari, misalnya belanja di Shopee hari ini tuh, di toko oren itu ya. Di toko oren itu belanjanya hari ini gitu, itu nanti bisa sekitar 3 hari akan ke-track. Jadi kalau beli hari ini 3 hari ke depan baru masuk ke riwayatnya Nuri Cashback. Nah setelah masuk riwayat, barang kan dikirim tuh. Setelah kita klik terima, baru maksimal 7 hari. Iya, maksimal 7 hari. Nah, nanti kalau itu mau ditarik, beda lagi tuh. Dari ditarik 7 sampai 14 hari kerja. Tapi intinya ini semua bisa jadi kayak tabungan gitu. Udah itu aja lah, lupakan. Lupakan, apalagi memang khusus yang suka banget belanja. Sebenarnya bukan suka belanja sih, lebih ke kebutuhan kita kan ada setiap hari.
belanja tuh nggak suka sih. Nggak suka, kadang kayak ada orang harus emang nggak sih? harus, cuman Iya loh. mungkin nggak tahu. Itu apa alasan kita aja Mas Andre ya? Apa? Belanja tuh emang harus. Karena kan Iya, belanja beras, semuanya gitu-gitu kan kebutuhan iya, primer. Kebutuhan sih ya. Bener. Harus. Apalagi lebaran nanti ya. Iwan. Benar, bentar lagi. Itu banyak banget yang bakal di-spend buat belanja dan bakal banyak kamu bakal dapat Benar. cashbacknya. Makanya pas lebaran pas Sekarang nih Ramadan langsung aja nih, iya. udah mulai aja Punya belanja semuanya Nuri. pakai Nuri cashback. Benar. Ini tanggal berapa sekarang sih? Iya. Masih Seminggu awal-awal lagi ya, masih udah mau seminggu. Ramadan loh ya. Jadi benar. itu. Nah, itu tadi tips yang lainnya. Ada lagi Ada kita lagi? masih banyak tipsnya. Oke. Yang aku mau jelasin adalah kalau nggak salah di episode 1 atau 2 kita mengundang salah satu pengguna Iya, Nuri user, Cashback. Dan itu ternyata Mbak yang datang waktu itu, kita namanya Kak Ayu, itu adalah pemimpin kawanan. Jadi kan Nuri itu kan burung. Kita punya program. Iya. Jadi semua pengguna Nuri kita sebut kawan Nuri. Kawan Nuri. Kalau mereka Oke. ngumpul namanya kawanan. Oke. Kawanan Nuri karena burung kan. Nah, setiap kawanan punya pemimpin. Oh, Nah, kemarin- kita bisa jadi pimpinan kayak kawanan itu. Bisa kayak Kak Ayu yang kemarin datang di episode 1 atau 2 gitu. Itu ya. udah pimpinan kawanan. Udah pimpinan kawanan. Bedanya apa? Apa? Pimpinan kawanan itu bisa dapat dukungan. Jadi kita apa ya istilahnya? Misinya adalah bangun bisnis bareng Nuri. Kita bisa dukung kamu untuk bangun bisnis sampai 10 juta. Wow. Karena setiap pemimpin kawanan itu dapat ekstra bonus. Jadi kalau yang reguler ya, dapat misi, dapat tambahan dari misi, dapat tambahan dari referralnya. Pemimpin kawanan dapat tambahan lagi setiap ada orderan. 1.000 baik. sampai 4.000 beda, tergantung banyaknya pesanan yang dia buat setiap bulannya. Dan pesanan bukan pesanan dia doang, pesanan downline kita hitung. Nah gitu tadi pimpinan kalau kata Andre dikasih 10 juta. Iya. Kita nggak ngasih uang doang, tapi kita ngasih ilmu juga. Setiap minggunya kita udah siapin konten-konten apa yang perlu dipahamin sama para pimpinan, Mbak gitu loh. Bagaimana bikin digital marketing, SEO apa, cara buka toko dengan baik dan lain apapun gitu yang terkait digital gitu kita kasih. Bener. Gitu. Cuma-cuma dong, Cuma. free. Kita Udah nggak ada otomatis berbayar-bayar pokoknya kalau sama kita sekali. aktif di Nuri Cashback kita akan langsung masuk ke satu Pemimpin. grup komunitas itulah ya yang akan di-share ilmu-ilmunya di Iya, situ. tapi kita undang. ya. Memang ada kriterianya. Betul. Jadi nanti setiap orang yang pakai Nuri Cashback nih teman-teman nih udah side hustle-nya udah Nuri Cashback. Kalau kamu sudah sampai satu kriteria tertentu nanti bisa cek di aplikasi. Itu nanti bisa kita undang untuk menjadi pemimpin kawanan. Kita kasih banyak lah. Iya. Tadi selain itu kita asah soft skill-nya karena kan ngomongin Iya. pemimpin Skill-nya juga. kawanan, nambahin downline sama nambahin order kan harus butuh punya soft skill. komunikasi yang Betul. baik ke downline atau apa gitu dan lain. Itu kita ajarin semua. Jadi Wow. pemimpin gimana Iya. dan tadi yang paling hebatnya kita kasih dukungan sampai 10 juta. Free, dapat uang, dapat knowledge, semuanya ya kayaknya. Iya, kayaknya udah lengkap banget ini. Ini yang penting Ini mau semoga bergerak berkah udah. ya. Semoga berkah. Insya Allah sih berkah karena berkah kan kayak bertambahnya segala itu ya, ilmu lah, rezeki lah dan lain sebagainya yang mungkin saat ini kita rasa pemirsa masih terasa apa mungkin dan ini real dan ini pasti karena memang pada episode sebelumnya aku udah ketemu langsung sama Kak Ayu yang cerita betapa dia semangatnya gitu ya mendapatkan hasil dari yang dia usahakan. Tapi lagi-lagi ya pemirsa ya kita tidak menawarkan uang kaget gitu ya. Tapi kita menawarkan sebuah solusi pergerakan yang bisa dilakukan dan hasilnya beneran. Bukan cuman kayak iming-iming gitu ya. Bukan cuman mimpi-mimpi yang palsu dan ini yang paling penting bisa dilakukan oleh semua orang ya. Ya, Bener-bener semua orang. Bisa. Semua. Kriterianya adalah mereka yang rajin. Intinya itu ya. Asal Tidak punya handphone bermalas-malasan. sama kuota. Iya itu Itu dong. dong, handphone, Harus. sambil Ya, rebahan sebenarnya juga kalau bisa. kuota nggak ada bisa cari wifi. Bisa jadi gratis. wifi. Yang penting Tapi hari gini yang penting ikhtiar. Tapi hari gini. Hari Bener, gini mana ikhtiar. aja nggak punya Iya handphone sih, sama hampir nggak pasti punya ada. kuota. Mungkin. Ada Nggak semua. mungkin. Cuma digunakan untuk apanya? Takut Ya kan, banget gitu kan? loh. Itu pertanyaannya kayak udah ada di alam mana gitu. Digunakan untuk apa? Mas terima kasih banyak ya sudah hadir di sini ya. Nanti lain kali bagiin tips and triknya lagi.
mudah-mudahan kita juga bisa ketemu salah satu pemirsa yang sudah menjadi pimpinan kawanan gitu ya untuk Nuri Cashback, mudah-mudahan, dan bisa kita undang di sini juga sharing supaya bisa memberikan satu insight baru kepada kawan-kawannya, kepada saudaranya, dan khususnya juga dia menyelamatkan keluarganya dulu kali ya gitu. Benar, yang terdekat dulu, karena kan kita harus bermanfaat untuk orang terdekat kita dulu nih ya. Baik, terima kasih Mas Andre, terima kasih banget Mas Arnold sudah hadir di sini. Mbak Irma, ada tagline-nya Nuri Cashback. Kalau saya bilang Nuri Cashback bersama raih untung lebih. Yuk kita bareng-bareng yuk. Oke, ya. Iya, kita ke situ ya. Oke, siap. Nuri Cashback bersama raih untung lebih. Thank you so much Mbak Irma. Sampai jumpa lagi. Dan pemirsa, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.